Cara Abu Nawas mengatasi Raja Boros dengan kecerdikannya. Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid duduk di singgasananya sambil memandangi perhiasan emas yang bertumpuk di hadapannya. Ia baru saja menerima upeti dari negeri-negeri taklukan, dan seperti biasa, ia mulai berpikir bagaimana cara menghabiskan kekayaannya dengan lebih banyak pesta, hiburan, dan hadiah-hadiah mahal untuk para pengikutnya. Namun, di sudut ruangan, beberapa penasihatnya tampak saling berbisik dengan wajah cemas. Salah satu dari mereka akhirnya memberanikan diri berbicara, "Paduka, kekayaan kerajaan memang melimpah, tetapi jika terus-menerus dihamburkan, kita mungkin akan mengalami kesulitan di masa depan." Raja Harun al-Rasyid tertawa keras. "Apa yang kalian khawatirkan? Aku adalah raja, bukankah sudah menjadi hakku untuk menikmati segala kemewahan ini?" Para penasihat hanya bisa menunduk. Mereka tahu raja sangat keras kepala. Hingga akhirnya, salah seorang di antara mereka mengusulkan nama yang mungkin bisa mengubah keadaan. "Paduka, jika berkenan, mengapa tidak meminta pendapat Abu Nawas? Ia terkenal cerdik dan bijaksana." Raja mengangguk, merasa tertarik. "Baiklah, panggil Abu Nawas. Aku ingin melihat apakah ia bisa memberikan nasihat yang berbeda dari kalian." Tak lama kemudian, Abu Nawas tiba di istana. Ia membungkuk hormat dan berkata, "Hamba siap mengabdi untuk Paduka. Apa yang bisa hamba lakukan?" Sambil tersenyum, sang raja menjelaskan bahwa banyak orang mengkritik kebiasaannya yang boros. "Abu Nawas, mereka bilang aku menghambur-hamburkan harta. Tapi aku pikir, apa gunanya menjadi raja jika aku tidak bisa menikmati kekayaan? Katakan padaku, apakah benar aku terlalu boros?" Abu Nawas mengusap janggutnya sejenak, lalu menjawab, "Paduka, menurut hamba, jika seseorang menghabiskan hartanya tanpa manfaat, maka itu bisa disebut boros. Namun, jika harta digunakan dengan bijak, meskipun banyak, maka itu bukanlah pemborosan." Raja mengernyitkan dahi. "Lalu bagaimana aku tahu apakah aku membelanjakan harta dengan bijak atau tidak?" Abu Nawas tersenyum. "Izinkan hamba mengadakan sebuah percobaan. Namun, hamba membutuhkan beberapa kantong emas dari perbendaharaan istana." Raja, yang penasaran dengan apa yang direncanakan Abu Nawas, segera memerintahkan bendahara untuk memberikan beberapa kantong emas kepadanya. "Baiklah, Abu Nawas, apa yang akan kau lakukan dengan emas itu?" Abu Nawas mengambil emas itu dan berkata, "Hamba akan menggunakannya untuk sesuatu yang sangat penting. Tetapi hamba mohon, Paduka jangan menanyakan apapun sebelum waktunya tiba." Raja setuju. Hari demi hari berlalu, dan tak ada kabar dari Abu Nawas tentang emas itu. Sang raja mulai merasa curiga. Jangan-jangan Abu Nawas mencuri emas itu untuk dirinya sendiri, pikirnya. Akhirnya, setelah beberapa minggu, Abu Nawas kembali ke istana. "Paduka, hamba telah menyelesaikan tugas ini. Sekarang hamba mohon Paduka untuk mengikuti hamba ke suatu tempat." Dengan penasaran, Raja Harun al-Rasyid dan beberapa pengawalnya mengikuti Abu Nawas ke sebuah desa kecil di pinggiran kota. Di sana, mereka melihat pemandangan yang tak biasa. Rumah-rumah yang sebelumnya reot kini tampak kokoh. Para petani memiliki alat pertanian baru. Anak-anak yang dulu berkeliaran tanpa baju kini berpakaian rapi dan sedang belajar membaca di sebuah madrasah kecil. Raja Harun al-Rasyid tertegun. "Apa yang terjadi di sini?" Abu Nawas tersenyum. "Paduka, inilah hasil dari emas yang Paduka berikan kepada hamba. Hamba membangun rumah untuk orang miskin, menyediakan alat kerja untuk para petani, dan membangun madrasah agar anak-anak bisa belajar. Sekarang mereka bisa hidup lebih baik, dan pada akhirnya, mereka akan menjadi rakyat yang kuat dan setia kepada kerajaan." Sang raja terdiam lama. Ia mulai memahami bahwa harta yang digunakan untuk kebaikan akan memberi manfaat jangka panjang, bukan hanya kesenangan sesaat. "Abu Nawas," katanya akhirnya, "kau benar. Aku telah membelanjakan hartaku hanya untuk kesenangan pribadi, sementara rakyatku masih banyak yang kesulitan. Mulai sekarang, aku ingin belajar darimu bagaimana cara menggunakan kekayaanku dengan lebih bijak." Abu Nawas tersenyum. Ia tahu bahwa kali ini, ia telah berhasil mengubah cara berpikir sang raja dengan kecerdasannya. Raja Harun al-Rasyid masih terpaku memandang desa yang kini berubah menjadi lebih makmur. Ia melihat wajah-wajah ceria para penduduk yang tampak sehat dan bersemangat. Beberapa petani datang mendekat dengan membawa hasil panen yang melimpah. Mereka membungkuk hormat kepada sang raja dan berkata, "Paduka, terima kasih atas kemurahan hati Paduka. Kami kini bisa bekerja dengan baik, hasil panen kami meningkat, dan anak-anak kami bisa belajar di madrasah."
Raja menoleh kepada Abu Nawas dan berkata, jadi beginilah cara emas itu digunakan. Kau tidak menghamburkannya, tetapi mengubahnya menjadi sesuatu yang memberi manfaat bagi banyak orang. Abu Nawas mengangguk sambil tersenyum, Paduka, kekayaan yang digunakan untuk membangun dan menyejahterakan rakyat akan kembali kepada kerajaan dalam bentuk loyalitas dan kemakmuran yang lebih besar. Sebaliknya, jika harta hanya digunakan untuk kemewahan dan kesenangan sesaat, maka itu akan habis tanpa bekas, seperti air yang mengalir ke tanah kering tanpa menyisakan jejak. Raja Harun al-Rashid termenung. Ia membayangkan berapa banyak kekayaannya yang telah ia habiskan untuk pesta-pesta mewah, hadiah-hadiah mahal, dan hiburan yang tak berkesudahan. Jika emas-emas itu digunakan sebagaimana Abu Nawas melakukannya, tentu rakyatnya akan lebih makmur, dan kerajaannya akan semakin kuat. Namun, sebagai raja, ia merasa gengsinya terusik. Ia tak ingin begitu saja mengakui kesalahan di hadapan para penasihat dan pengawalnya. Maka ia pun mencoba menguji Abu Nawas dengan sebuah pertanyaan. Abu Nawas, apa jaminannya bahwa cara ini lebih baik? Bukankah rakyat akan selalu meminta lebih? Jika aku terus memberikan, bukankah mereka akan menjadi malas dan bergantung kepada kerajaan? Abu Nawas tersenyum mendengar pertanyaan itu. Ia tahu raja mencoba mengujinya, tetapi ia sudah siap dengan jawaban. Paduka, memberi tanpa perhitungan memang bisa membuat orang menjadi malas. Tetapi yang hamba lakukan bukanlah memberi secara cuma-cuma. Hamba memberikan alat pertanian kepada para petani agar mereka bisa bekerja lebih baik. Hamba membangun madrasah agar anak-anak bisa belajar dan kelak menjadi orang-orang yang cerdas dan berguna bagi negeri ini. Hamba tidak sekadar membagi-bagikan emas, tetapi menggunakannya untuk menciptakan peluang dan memberdayakan rakyat. Raja Harun al-Rashid mengangguk-angguk, perlahan mulai memahami konsep yang diajarkan oleh Abu Nawas. Namun, ia masih ingin mengujinya lebih jauh. Baiklah, Abu Nawas, aku akan mencobanya sendiri. Aku ingin melihat apakah benar caramu ini lebih baik daripada sekadar menikmati kekayaan untuk diriku sendiri. Maka sejak hari itu, raja mulai mengubah cara ia menggunakan harta kerajaannya. Ia mulai membangun lebih banyak madrasah dan mendukung para ulama yang mengajarkan ilmu kepada rakyatnya. Ia juga memerintahkan pembangunan jalan-jalan yang lebih baik agar perdagangan semakin lancar. Tak hanya itu, ia mulai mengurangi pesta-pesta mewah dan menggantinya dengan pertemuan-pertemuan ilmiah yang mengundang para cendekiawan dari berbagai negeri. Tak lama, perubahan ini mulai terasa. Rakyat menjadi lebih sejahtera, perekonomian berkembang, dan negeri semakin kuat. Pedagang dari negeri-negeri lain tertarik berdagang di wilayah kekhalifahan, membawa barang-barang berharga dan ilmu pengetahuan baru. Bahkan, kerajaan-kerajaan lain mulai mengagumi cara Raja Harun al-Rashid memimpin. Namun, perubahan ini juga menimbulkan reaksi dari kalangan tertentu. Beberapa pejabat istana yang selama ini menikmati kemewahan tanpa bekerja keras mulai merasa gelisah. Mereka tak lagi bisa dengan mudah meminta hadiah-hadiah mahal dari raja. Mereka pun berusaha membujuk raja agar kembali seperti dulu. Paduka, kata salah seorang pejabat yang terkenal suka berfoya-foya, dulu istana begitu hidup dengan pesta-pesta dan hiburan. Mengapa sekarang terasa begitu kaku? Bukankah Paduka seorang raja yang berhak menikmati segala kemewahan? Raja Harun al-Rashid menatap pejabat itu dengan tajam. Aku memang raja, tetapi seorang raja harus lebih bijaksana dalam menggunakan hartanya. Kekayaan kerajaan bukanlah milikku sendiri, tetapi amanah yang harus digunakan untuk kebaikan rakyat. Pejabat itu terdiam, menyadari bahwa raja telah berubah. Namun, ia masih belum menyerah. Ia dan beberapa orang lainnya mulai menyebarkan gosip di istana, mengatakan bahwa raja telah dipengaruhi oleh Abu Nawas dan bahwa cara baru ini bisa membahayakan kerajaan. Mendengar hal ini, raja kembali memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, beberapa orang mengatakan bahwa aku telah dipengaruhimu dan bahwa perubahan ini bisa melemahkan kerajaan. Bagaimana menurutmu? Abu Nawas tersenyum dan menjawab dengan santai, Paduka, perubahan memang selalu menimbulkan reaksi. Orang yang terbiasa hidup dalam kemewahan tanpa usaha tentu akan merasa terganggu ketika kebiasaan itu diubah. Namun, lihatlah rakyat di luar sana, mereka lebih sejahtera, lebih bahagia, dan lebih setia kepada kerajaan. Jika mereka makmur, kerajaan akan kuat. Jika hanya segelintir orang yang menikmati kekayaan, maka kerajaan akan rapuh. Raja Harun al-Rashid merenungkan kata-kata itu. Ia sadar bahwa perubahan memang tak selalu diterima dengan mudah,
tetapi jika ia tetap berpegang teguh pada kebijakan barunya, maka dalam jangka panjang, kerajaannya akan semakin maju. Sejak saat itu, ia semakin yakin dengan keputusannya. Para pejabat yang menentang akhirnya menyerah, karena mereka melihat sendiri bahwa kerajaan menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Abu Nawas pun kembali ke kehidupannya yang sederhana, tetapi ia tetap menjadi penasihat kepercayaan raja. Dan setiap kali raja mulai tergoda untuk kembali pada kebiasaan lamanya, ia hanya perlu mengingat perjalanan ke desa itu, tempat di mana ia belajar bahwa kekayaan sejati bukanlah dalam kemewahan yang dinikmati sendiri, tetapi dalam kesejahteraan yang dirasakan oleh seluruh rakyatnya. Seiring berjalannya waktu, kerajaan Abbasiyah di bawah kepemimpinan Raja Harun al-Rashid semakin makmur. Perdagangan berkembang pesat, rakyat semakin sejahtera, dan ilmu pengetahuan pun semakin maju. Namun, di balik semua keberhasilan itu, ada pihak-pihak yang masih merasa tidak puas. Para pejabat lama yang kehilangan kemewahan mereka diam-diam merencanakan sesuatu. Mereka berkumpul di salah satu rumah besar di pinggiran kota. Salah satu di antara mereka, seorang pria bertubuh gemuk dengan janggut panjang, berbicara dengan suara penuh kebencian, "Sejak Abu Nawas menghasut raja, kita kehilangan banyak keuntungan. Dulu kita bisa mendapatkan emas dengan mudah, tetapi sekarang raja lebih memilih menggunakannya untuk rakyat." Pejabat lain mengangguk setuju. "Benar, kita harus melakukan sesuatu agar raja kembali seperti dulu. Kalau tidak, kita akan semakin kehilangan pengaruh di istana." Mereka pun merencanakan tipu muslihat. Salah satu dari mereka mengusulkan, "Bagaimana kalau kita membuat raja percaya bahwa Abu Nawas telah berkhianat? Jika raja marah, dia pasti akan menghukum Abu Nawas, dan kita bisa kembali seperti dulu." Mereka sepakat dan segera menjalankan rencana mereka. Mereka menyusun laporan palsu yang menyatakan bahwa Abu Nawas telah menyembunyikan harta kerajaan untuk kepentingannya sendiri. Mereka bahkan menyuap beberapa orang agar memberikan kesaksian palsu. Keesokan harinya, laporan itu sampai ke tangan raja. Harun al-Rashid membaca laporan itu dengan dahi berkerut. "Abu Nawas menggelapkan harta kerajaan. Tidak mungkin, dia selalu setia kepadaku." Namun, pejabat yang licik itu segera menambahkan, "Paduka, kami pun awalnya tidak percaya. Tetapi kami telah mengumpulkan bukti dan saksi yang melihat Abu Nawas menyimpan emas di rumahnya." Raja Harun al-Rashid merasa bimbang. Ia mengenal Abu Nawas sebagai orang yang cerdas dan jujur, tetapi laporan itu terlalu rinci untuk diabaikan begitu saja. Akhirnya, ia memutuskan untuk memanggil Abu Nawas ke istana. Ketika Abu Nawas tiba, ia melihat ekspresi wajah raja yang berbeda dari biasanya. Raja menatapnya dengan tajam dan berkata, "Abu Nawas, aku telah menerima laporan bahwa kau menyalahgunakan harta kerajaan. Apa kau bisa menjelaskan ini?" Abu Nawas, yang sudah terbiasa menghadapi berbagai macam tipu daya, tetap tenang. Ia menundukkan kepala dan berkata, "Paduka, apakah hamba boleh tahu apa buktinya?" Raja memberikan laporan itu kepada Abu Nawas. Setelah membacanya, Abu Nawas tersenyum kecil dan berkata, "Paduka, jika benar hamba memiliki emas sebanyak yang disebutkan di laporan ini, maka hamba pasti bisa menunjukkannya. Izinkan hamba membuktikan bahwa laporan ini tidak benar." Raja mengangguk. "Baiklah, aku ingin melihatnya sendiri." Para pejabat yang membuat rencana licik itu tersenyum sinis. Mereka yakin bahwa Abu Nawas tidak akan bisa membuktikan dirinya tidak bersalah. Abu Nawas lalu mengajak raja dan para pejabat itu ke rumahnya. Sesampainya di sana, ia membuka semua ruangan, lemari, bahkan menggali sebagian lantai rumahnya. Namun, tidak ada emas yang ditemukan. Rumah Abu Nawas tetap sederhana, seperti sebelumnya. Raja mulai curiga bahwa ada yang tidak beres. "Jika emas itu tidak ada di sini, lalu di mana?" tanyanya. Abu Nawas menatap para pejabat itu dan berkata, "Paduka, bolehkah kita periksa rumah para pejabat yang memberikan laporan ini? Mungkin mereka bisa membantu kita menemukan emas yang hilang." Para pejabat itu terkejut. Mereka tidak menyangka Abu Nawas akan berbalik menuduh mereka. Salah satu dari mereka mencoba mengelak, "Tidak perlu, Paduka. Ini hanya membuang waktu." Namun, raja sudah terlanjur curiga. Ia memerintahkan pengawalnya untuk menggeledah rumah para pejabat tersebut. Dan benar saja, di rumah mereka ditemukan peti-peti penuh emas yang seharusnya milik kerajaan. Raja sangat murka. "Kalian berani menipuku dan menjebak Abu Nawas. Kalian bukan hanya berbohong, tetapi juga mencuri harta rakyat." Para pejabat itu ketakutan dan berlutut memohon ampun, tetapi raja tidak mau mendengar alasan mereka. Ia segera memerintahkan agar mereka dihukum berat.
Setelah semuanya beres, Raja menoleh kepada Abu Nawas dan berkata, "Abu Nawas, sekali lagi kau telah menyelamatkan kerajaan ini. Jika bukan karena kecerdikanmu, aku mungkin telah melakukan kesalahan besar." Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Paduka, seorang raja harus selalu berhati-hati dalam mempercayai laporan. Banyak orang yang ingin mengambil keuntungan dengan cara licik. Tetapi, jika Paduka tetap bijaksana, maka kerajaan akan selalu berada dalam kebaikan." Raja mengangguk dan tersenyum. Ia sadar bahwa selama masih ada orang seperti Abu Nawas di sisinya, ia tidak akan mudah ditipu oleh orang-orang yang tamak. Sejak kejadian itu, kepercayaan Raja kepada Abu Nawas semakin besar. Ia semakin sering meminta pendapatnya dalam berbagai urusan kerajaan. Di sisi lain, rakyat semakin mencintai pemimpinnya, karena mereka tahu bahwa kekayaan kerajaan kini digunakan untuk kebaikan bersama. Bukan hanya untuk kepentingan segelintir orang di istana. Namun, tantangan belum berakhir. Masih ada banyak orang yang iri pada Abu Nawas dan berusaha mencari cara untuk menyingkirkannya. Tetapi Abu Nawas, dengan kecerdikan dan kebijaksanaannya, selalu mampu mengatasi setiap rintangan yang datang. Hari demi hari berlalu, dan kejadian itu menjadi pelajaran besar bagi Raja Harun al-Rashid. Ia semakin berhati-hati dalam mengelola kekayaan kerajaan dan lebih selektif dalam memilih penasihatnya. Abu Nawas pun tetap berada di sisi raja, membantu dengan kecerdikannya yang luar biasa. Namun, meskipun para pejabat licik sudah dihukum, bukan berarti ancaman terhadap Abu Nawas berhenti begitu saja. Ada banyak orang di istana yang masih merasa iri dan tidak senang dengan pengaruhnya terhadap raja. Mereka mencari berbagai cara untuk menyingkirkannya, tetapi setiap kali mereka mencoba, Abu Nawas selalu berhasil mengelak dengan kepandaiannya. Suatu hari, salah satu penasihat baru yang ambisius mendekati raja dengan sebuah usulan yang terdengar masuk akal. "Paduka," katanya dengan penuh hormat, "Abu Nawas memang cerdas, tetapi jangan sampai Paduka terlalu bergantung padanya. Seorang raja harus memiliki lebih dari satu sumber nasihat. Bagaimana jika Paduka menguji Abu Nawas untuk melihat apakah ia benar-benar layak terus berada di sisi Paduka?" Raja, yang meskipun sangat mempercayai Abu Nawas tetapi juga menyukai tantangan, berpikir sejenak. "Ujian seperti apa yang kau maksud?" tanyanya. Penasihat itu tersenyum licik. "Berikan ia tugas yang mustahil. Jika ia gagal, itu akan membuktikan bahwa ia tidak secerdas yang Paduka kira. Tetapi jika ia berhasil, maka ia memang layak mendapatkan tempatnya di sisi Paduka." Raja mengangguk setuju. Ia pun segera memanggil Abu Nawas dan memberinya tugas yang tampaknya mustahil. "Abu Nawas," kata Raja, "aku ingin kau membawakan kepadaku sesuatu yang bisa membuatku tertawa dan menangis pada saat yang bersamaan. Dan kau hanya punya waktu 3 hari untuk menemukannya." Para pejabat istana yang iri tersenyum puas. Mereka yakin kali ini Abu Nawas tidak akan bisa menyelesaikan tugasnya. Bagaimana mungkin ada satu benda yang bisa membuat seseorang tertawa dan menangis sekaligus? Namun, Abu Nawas tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Ia hanya tersenyum dan berkata, "Baiklah, Paduka. Hamba akan kembali dalam 3 hari dengan jawaban yang Paduka minta." Setelah meninggalkan istana, Abu Nawas mulai berpikir keras. Ia berjalan keliling kota, mengamati orang-orang, dan berbicara dengan para pedagang serta ulama. Tetapi tidak ada satupun benda yang tampaknya bisa memenuhi syarat yang diberikan raja. Hari pertama berlalu, kemudian hari kedua. Abu Nawas mulai merasa sedikit khawatir. Tetapi seperti biasa, ia tidak menyerah. Pada hari ketiga, saat ia duduk di sebuah pasar, ia melihat seorang pandai emas tua yang sedang bekerja. Tiba-tiba, sebuah ide cemerlang muncul di benaknya. Ia segera menghampiri pandai emas itu dan berbisik sesuatu kepadanya. Pandai emas itu tersenyum dan mulai mengukir sesuatu di sebuah cincin kecil. Setelah selesai, Abu Nawas membayar pandai emas itu dan segera kembali ke istana. Saat tiba di hadapan raja, semua penasihat dan pejabat istana menunggu dengan penuh antusias. Mereka yakin kali ini Abu Nawas akan gagal. Raja menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. "Abu Nawas, apa kau telah menemukan sesuatu yang bisa membuatku tertawa dan menangis pada saat yang bersamaan?" Abu Nawas mengangguk dengan percaya diri dan menyerahkan sebuah cincin kecil kepada raja. Raja mengambil cincin itu dan membaca tulisan yang terukir di sana. Saat ia membaca tulisan itu, ekspresinya langsung berubah. Ia tertawa, tetapi pada saat yang sama, matanya berkaca-kaca. Para penasihat penasaran dan bertanya, "Paduka, apa yang tertulis di cincin itu?" Raja mengangkat cincin itu dan membacakan tulisan yang terukir.
Ini pun akan berlalu. Raja tertawa karena ia menyadari betapa sederhananya pesan itu, tetapi ia juga merasa haru karena kebenaran di baliknya begitu dalam. Kalimat itu mengingatkannya bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini, baik kebahagiaan maupun kesedihan, semuanya akan berlalu. Jika ia sedang bahagia, kalimat itu mengingatkannya bahwa kebahagiaan itu tidak akan berlangsung selamanya, sehingga ia harus tetap rendah hati. Jika ia sedang sedih, kalimat itu juga memberinya harapan bahwa kesedihannya pun akan berlalu, sehingga ia tidak boleh berputus asa. Para penasihat yang iri terdiam. Mereka tidak menyangka Abu Nawas akan menemukan jawaban yang begitu cerdas dan bermakna. Raja Harun al-Rasyid menatap Abu Nawas dengan kagum. Abu Nawas, sekali lagi kau membuktikan kecerdasanmu. Tidak hanya kau menyelesaikan tugas yang mustahil, tetapi kau juga memberiku pelajaran berharga tentang kehidupan. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani meragukan kepandaian Abu Nawas. Para pejabat yang iri kepadanya akhirnya menyerah, karena mereka tahu bahwa tidak ada tipu daya yang bisa mengalahkan kecerdikan dan kebijaksanaan Abu Nawas. Raja semakin menghargai Abu Nawas dan sering meminta pendapatnya dalam berbagai urusan kerajaan. Sementara itu, Abu Nawas tetap hidup sederhana seperti biasa, tidak tergoda oleh kekuasaan atau kekayaan. Baginya, kebahagiaan sejati bukanlah dalam memiliki harta yang berlimpah, tetapi dalam menggunakan akalnya untuk kebaikan dan membantu orang lain. Dan demikianlah, Abu Nawas tetap menjadi legenda di dalam kerajaan, dikenal sebagai orang yang tidak hanya cerdas tetapi juga bijaksana. Setiap kali ada masalah yang tampaknya tak terpecahkan, raja dan rakyat selalu berkata, "Panggil Abu Nawas. Ia pasti punya jawabannya." Hingga hari tuanya, Abu Nawas tetap dikenang sebagai sosok yang selalu menemukan jalan keluar dari setiap kesulitan, bahkan menghadapi Raja Boros dan para pejabat licik sekalipun. Dan kisahnya terus diceritakan dari generasi ke generasi, menginspirasi banyak orang untuk selalu berpikir cerdas dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan hidup. Tamat. Cara Abu Nawas mengatasi Raja Boros dengan kecerdikannya. Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid duduk di singgasananya sambil memandangi perhiasan emas yang bertumpuk di hadapannya. Ia baru saja menerima upeti dari negeri-negeri taklukan, dan seperti biasa, ia mulai berpikir bagaimana cara menghabiskan kekayaannya dengan lebih banyak pesta, hiburan, dan hadiah-hadiah mahal untuk para pengikutnya. Namun, di sudut ruangan, beberapa penasihatnya tampak saling berbisik dengan wajah cemas. Salah satu dari mereka akhirnya memberanikan diri berbicara, "Paduka, kekayaan kerajaan memang melimpah, tetapi jika terus-menerus dihamburkan, kita mungkin akan mengalami kesulitan di masa depan." Raja Harun al-Rasyid tertawa keras. "Apa yang kalian khawatirkan? Aku adalah raja, bukankah sudah menjadi hakku untuk menikmati segala kemewahan ini?" Para penasihat hanya bisa menunduk. Mereka tahu raja sangat keras kepala. Hingga akhirnya, salah seorang di antara mereka mengusulkan nama yang mungkin bisa mengubah keadaan. "Paduka, jika berkenan, mengapa tidak meminta pendapat Abu Nawas? Ia terkenal cerdik dan bijaksana." Raja mengangguk, merasa tertarik. "Baiklah, panggil Abu Nawas. Aku ingin melihat apakah ia bisa memberikan nasihat yang berbeda dari kalian." Tak lama kemudian, Abu Nawas tiba di istana. Ia membungkuk hormat dan berkata, "Hamba siap mengabdi untuk Paduka. Apa yang bisa hamba lakukan?" Sambil tersenyum, sang raja menjelaskan bahwa banyak orang mengkritik kebiasaannya yang boros. "Abu Nawas, mereka bilang aku menghambur-hamburkan harta. Tapi aku pikir, apa gunanya menjadi raja jika aku tidak bisa menikmati kekayaan? Katakan padaku, apakah benar aku terlalu boros?" Abu Nawas mengusap janggutnya sejenak, lalu menjawab, "Paduka, menurut hamba, jika seseorang menghabiskan hartanya tanpa manfaat, maka itu bisa disebut boros. Namun, jika harta digunakan dengan bijak, meskipun banyak, maka itu bukanlah pemborosan." Raja mengernyitkan dahi. "Lalu bagaimana aku tahu apakah aku membelanjakan harta dengan bijak atau tidak?" Abu Nawas tersenyum. "Izinkan hamba mengadakan sebuah percobaan. Namun, hamba membutuhkan beberapa kantong emas dari perbendaharaan istana." Raja, yang penasaran dengan apa yang direncanakan Abu Nawas, segera memerintahkan bendahara untuk memberikan beberapa kantong emas kepadanya. "Baiklah, Abu Nawas, apa yang akan kau lakukan dengan emas itu?" Abu Nawas mengambil emas itu dan berkata, "Hamba akan menggunakannya untuk sesuatu yang sangat penting. Tetapi hamba mohon, Paduka jangan menanyakan apapun sebelum waktunya tiba." Raja setuju. Hari demi hari berlalu, dan tak ada kabar dari Abu Nawas tentang emas itu.
Sang raja mulai merasa curiga. Jangan-jangan Abu Nawas mencuri emas itu untuk dirinya sendiri, pikirnya. Akhirnya, setelah beberapa minggu, Abu Nawas kembali ke istana. Paduka, hamba telah menyelesaikan tugas ini. Sekarang hamba mohon Paduka untuk mengikuti hamba ke suatu tempat. Dengan penasaran, Raja Harun al-Rasyid dan beberapa pengawalnya mengikuti Abu Nawas ke sebuah desa kecil di pinggiran kota. Di sana, mereka melihat pemandangan yang tak biasa. Rumah-rumah yang sebelumnya reot kini tampak kokoh. Para petani memiliki alat pertanian baru. Anak-anak yang dulu berkeliaran tanpa baju kini berpakaian rapi dan sedang belajar membaca di sebuah madrasah kecil. Raja Harun al-Rasyid tertegun. Apa yang terjadi di sini? Abu Nawas tersenyum. Paduka, inilah hasil dari emas yang Paduka berikan kepada hamba. Hamba membangun rumah untuk orang miskin, menyediakan alat kerja untuk para petani, dan membangun madrasah agar anak-anak bisa belajar. Sekarang mereka bisa hidup lebih baik, dan pada akhirnya, mereka akan menjadi rakyat yang kuat dan setia kepada kerajaan. Sang raja terdiam lama. Ia mulai memahami bahwa harta yang digunakan untuk kebaikan akan memberi manfaat jangka panjang, bukan hanya kesenangan sesaat. Abu Nawas, katanya akhirnya, kau benar. Aku telah membelanjakan hartaku hanya untuk kesenangan pribadi, sementara rakyatku masih banyak yang kesulitan. Mulai sekarang, aku ingin belajar darimu bagaimana cara menggunakan kekayaanku dengan lebih bijak. Abu Nawas tersenyum. Ia tahu bahwa kali ini, ia telah berhasil mengubah cara berpikir sang raja dengan kecerdasannya. Raja Harun al-Rasyid masih terpaku memandang desa yang kini berubah menjadi lebih makmur. Ia melihat wajah-wajah ceria para penduduk yang tampak sehat dan bersemangat. Beberapa petani datang mendekat dengan membawa hasil panen yang melimpah. Mereka membungkuk hormat kepada sang raja dan berkata, Paduka, terima kasih atas kemurahan hati Paduka. Kami kini bisa bekerja dengan baik, hasil panen kami meningkat, dan anak-anak kami bisa belajar di madrasah. Raja menoleh kepada Abu Nawas dan berkata, jadi beginilah cara emas itu digunakan. Kau tidak menghamburkannya, tetapi mengubahnya menjadi sesuatu yang memberi manfaat bagi banyak orang. Abu Nawas mengangguk sambil tersenyum, Paduka, kekayaan yang digunakan untuk membangun dan menyejahterakan rakyat akan kembali kepada kerajaan dalam bentuk loyalitas dan kemakmuran yang lebih besar. Sebaliknya, jika harta hanya digunakan untuk kemewahan dan kesenangan sesaat, maka itu akan habis tanpa bekas, seperti air yang mengalir ke tanah kering tanpa menyisakan jejak. Raja Harun al-Rasyid termenung. Ia membayangkan berapa banyak kekayaannya yang telah ia habiskan untuk pesta-pesta mewah, hadiah-hadiah mahal, dan hiburan yang tak berkesudahan. Jika emas-emas itu digunakan sebagaimana Abu Nawas melakukannya, tentu rakyatnya akan lebih makmur, dan kerajaannya akan semakin kuat. Namun, sebagai raja, ia merasa gengsinya terusik. Ia tak ingin begitu saja mengakui kesalahan di hadapan para penasihat dan pengawalnya. Maka ia pun mencoba menguji Abu Nawas dengan sebuah pertanyaan. Abu Nawas, apa jaminannya bahwa cara ini lebih baik? Bukankah rakyat akan selalu meminta lebih? Jika aku terus memberikan, bukankah mereka akan menjadi malas dan bergantung kepada kerajaan? Abu Nawas tersenyum mendengar pertanyaan itu. Ia tahu raja mencoba mengujinya, tetapi ia sudah siap dengan jawaban. Paduka, memberi tanpa perhitungan memang bisa membuat orang menjadi malas. Tetapi yang hamba lakukan bukanlah memberi secara cuma-cuma. Hamba memberikan alat pertanian kepada para petani agar mereka bisa bekerja lebih baik. Hamba membangun madrasah agar anak-anak bisa belajar dan kelak menjadi orang-orang yang cerdas dan berguna bagi negeri ini. Hamba tidak sekadar membagi-bagikan emas, tetapi menggunakannya untuk menciptakan peluang dan memberdayakan rakyat. Raja Harun al-Rasyid mengangguk-angguk, perlahan mulai memahami konsep yang diajarkan oleh Abu Nawas. Namun, ia masih ingin mengujinya lebih jauh. Baiklah, Abu Nawas, aku akan mencobanya sendiri. Aku ingin melihat apakah benar caramu ini lebih baik daripada sekadar menikmati kekayaan untuk diriku sendiri. Maka sejak hari itu, raja mulai mengubah cara ia menggunakan harta kerajaannya. Ia mulai membangun lebih banyak madrasah dan mendukung para ulama yang mengajarkan ilmu kepada rakyatnya. Ia juga memerintahkan pembangunan jalan-jalan yang lebih baik agar perdagangan semakin lancar. Tak hanya itu, ia mulai mengurangi pesta-pesta mewah dan menggantinya dengan pertemuan-pertemuan ilmiah yang mengundang para cendekiawan dari berbagai negeri. Tak lama, perubahan ini mulai terasa. Rakyat menjadi lebih sejahtera, perekonomian berkembang, dan negeri semakin kuat. Pedagang dari negeri-negeri lain tertarik berdagang di wilayah kekhalifahan,
membawa barang-barang berharga dan ilmu pengetahuan baru. Bahkan, kerajaan-kerajaan lain mulai mengagumi cara Raja Harun al-Rasyid memimpin. Namun, perubahan ini juga menimbulkan reaksi dari kalangan tertentu. Beberapa pejabat istana yang selama ini menikmati kemewahan tanpa bekerja keras mulai merasa gelisah. Mereka tak lagi bisa dengan mudah meminta hadiah-hadiah mahal dari raja. Mereka pun berusaha membujuk raja agar kembali seperti dulu. Paduka, kata salah seorang pejabat yang terkenal suka berfoya-foya, dulu istana begitu hidup dengan pesta-pesta dan hiburan. Mengapa sekarang terasa begitu kaku? Bukankah Paduka seorang raja yang berhak menikmati segala kemewahan? Raja Harun al-Rasyid menatap pejabat itu dengan tajam. Aku memang raja, tetapi seorang raja harus lebih bijaksana dalam menggunakan hartanya. Kekayaan kerajaan bukanlah milikku sendiri, tetapi amanah yang harus digunakan untuk kebaikan rakyat. Pejabat itu terdiam, menyadari bahwa raja telah berubah. Namun, ia masih belum menyerah. Ia dan beberapa orang lainnya mulai menyebarkan gosip di istana, mengatakan bahwa raja telah dipengaruhi oleh Abu Nawas dan bahwa cara baru ini bisa membahayakan kerajaan. Mendengar hal ini, raja kembali memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, beberapa orang mengatakan bahwa aku telah dipengaruhimu dan bahwa perubahan ini bisa melemahkan kerajaan. Bagaimana menurutmu? Abu Nawas tersenyum dan menjawab dengan santai, Paduka, perubahan memang selalu menimbulkan reaksi. Orang yang terbiasa hidup dalam kemewahan tanpa usaha tentu akan merasa terganggu ketika kebiasaan itu diubah. Namun, lihatlah rakyat di luar sana, mereka lebih sejahtera, lebih bahagia, dan lebih setia kepada kerajaan. Jika mereka makmur, kerajaan akan kuat. Jika hanya segelintir orang yang menikmati kekayaan, maka kerajaan akan rapuh. Raja Harun al-Rasyid merenungkan kata-kata itu. Ia sadar bahwa perubahan memang tak selalu diterima dengan mudah, tetapi jika ia tetap berpegang teguh pada kebijakan barunya, maka dalam jangka panjang, kerajaannya akan semakin maju. Sejak saat itu, ia semakin yakin dengan keputusannya. Para pejabat yang menentang akhirnya menyerah, karena mereka melihat sendiri bahwa kerajaan menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Abu Nawas pun kembali ke kehidupannya yang sederhana, tetapi ia tetap menjadi penasihat kepercayaan raja. Dan setiap kali raja mulai tergoda untuk kembali pada kebiasaan lamanya, ia hanya perlu mengingat perjalanan ke desa itu, tempat di mana ia belajar bahwa kekayaan sejati bukanlah dalam kemewahan yang dinikmati sendiri, tetapi dalam kesejahteraan yang dirasakan oleh seluruh rakyatnya. Seiring berjalannya waktu, kerajaan Abbasiyah di bawah kepemimpinan Raja Harun al-Rasyid semakin makmur. Perdagangan berkembang pesat, rakyat semakin sejahtera, dan ilmu pengetahuan pun semakin maju. Namun, di balik semua keberhasilan itu, ada pihak-pihak yang masih merasa tidak puas. Para pejabat lama yang kehilangan kemewahan mereka diam-diam merencanakan sesuatu. Mereka berkumpul di salah satu rumah besar di pinggiran kota. Salah satu di antara mereka, seorang pria bertubuh gemuk dengan janggut panjang, berbicara dengan suara penuh kebencian, sejak Abu Nawas menghasut raja, kita kehilangan banyak keuntungan. Dulu kita bisa mendapatkan emas dengan mudah, tetapi sekarang raja lebih memilih menggunakannya untuk rakyat. Pejabat lain mengangguk setuju. Benar, kita harus melakukan sesuatu agar raja kembali seperti dulu. Kalau tidak, kita akan semakin kehilangan pengaruh di istana. Mereka pun merencanakan tipu muslihat. Salah satu dari mereka mengusulkan, bagaimana kalau kita membuat raja percaya bahwa Abu Nawas telah berkhianat. Jika raja marah, dia pasti akan menghukum Abu Nawas, dan kita bisa kembali seperti dulu. Mereka sepakat dan segera menjalankan rencana mereka. Mereka menyusun laporan palsu yang menyatakan bahwa Abu Nawas telah menyembunyikan harta kerajaan untuk kepentingannya sendiri. Mereka bahkan menyuap beberapa orang agar memberikan kesaksian palsu. Keesokan harinya, laporan itu sampai ke tangan raja. Harun al-Rasyid membaca laporan itu dengan dahi berkerut. Abu Nawas menggelapkan harta kerajaan. Tidak mungkin, dia selalu setia kepadaku. Namun, pejabat yang licik itu segera menambahkan, Paduka, kami pun awalnya tidak percaya. Tetapi kami telah mengumpulkan bukti dan saksi yang melihat Abu Nawas menyimpan emas di rumahnya. Raja Harun al-Rasyid merasa bimbang. Ia mengenal Abu Nawas sebagai orang yang cerdas dan jujur, tetapi laporan itu terlalu rinci untuk diabaikan begitu saja. Akhirnya, ia memutuskan untuk memanggil Abu Nawas ke istana. Ketika Abu Nawas tiba, ia melihat ekspresi wajah raja yang berbeda dari biasanya. Raja menatapnya dengan tajam dan berkata, Abu Nawas, aku telah menerima laporan bahwa kau menyalahgunakan harta kerajaan.
Apa kau bisa menjelaskan ini? Abu Nawas, yang sudah terbiasa menghadapi berbagai macam tipu daya, tetap tenang. Ia menundukkan kepala dan berkata, Paduka, apakah hamba boleh tahu apa buktinya? Raja memberikan laporan itu kepada Abu Nawas. Setelah membacanya, Abu Nawas tersenyum kecil dan berkata, Paduka, jika benar hamba memiliki emas sebanyak yang disebutkan di laporan ini, maka hamba pasti bisa menunjukkannya. Izinkan hamba membuktikan bahwa laporan ini tidak benar. Raja mengangguk. Baiklah, aku ingin melihatnya sendiri. Para pejabat yang membuat rencana licik itu tersenyum sinis. Mereka yakin bahwa Abu Nawas tidak akan bisa membuktikan dirinya tidak bersalah. Abu Nawas lalu mengajak raja dan para pejabat itu ke rumahnya. Sesampainya di sana, ia membuka semua ruangan, lemari, bahkan menggali sebagian lantai rumahnya. Namun, tidak ada emas yang ditemukan. Rumah Abu Nawas tetap sederhana, seperti sebelumnya. Raja mulai curiga bahwa ada yang tidak beres. Jika emas itu tidak ada di sini, lalu di mana? Tanyanya. Abu Nawas menatap para pejabat itu dan berkata, Paduka, bolehkah kita periksa rumah para pejabat yang memberikan laporan ini? Mungkin mereka bisa membantu kita menemukan emas yang hilang. Para pejabat itu terkejut. Mereka tidak menyangka Abu Nawas akan berbalik menuduh mereka. Salah satu dari mereka mencoba mengelak, tidak perlu, Paduka. Ini hanya membuang waktu. Namun, Raja sudah terlanjur curiga. Ia memerintahkan pengawalnya untuk menggeledah rumah para pejabat tersebut. Dan benar saja, di rumah mereka ditemukan peti-peti penuh emas yang seharusnya milik kerajaan. Raja sangat murka. Kalian berani menipuku dan menjebak Abu Nawas. Kalian bukan hanya berbohong, tetapi juga mencuri harta rakyat. Para pejabat itu ketakutan dan berlutut memohon ampun, tetapi Raja tidak mau mendengar alasan mereka. Ia segera memerintahkan agar mereka dihukum berat. Setelah semuanya beres, Raja menoleh kepada Abu Nawas dan berkata, Abu Nawas, sekali lagi kau telah menyelamatkan kerajaan ini. Jika bukan karena kecerdikanmu, aku mungkin telah melakukan kesalahan besar. Abu Nawas tersenyum dan berkata, Paduka, seorang raja harus selalu berhati-hati dalam mempercayai laporan. Banyak orang yang ingin mengambil keuntungan dengan cara licik. Tetapi, jika Paduka tetap bijaksana, maka kerajaan akan selalu berada dalam kebaikan. Raja mengangguk dan tersenyum. Ia sadar bahwa selama masih ada orang seperti Abu Nawas di sisinya, ia tidak akan mudah ditipu oleh orang-orang yang tamak. Sejak kejadian itu, kepercayaan Raja kepada Abu Nawas semakin besar. Ia semakin sering meminta pendapatnya dalam berbagai urusan kerajaan. Di sisi lain, rakyat semakin mencintai pemimpinnya, karena mereka tahu bahwa kekayaan kerajaan kini digunakan untuk kebaikan bersama. Bukan hanya untuk kepentingan segelintir orang di istana. Namun, tantangan belum berakhir. Masih ada banyak orang yang iri pada Abu Nawas dan berusaha mencari cara untuk menyingkirkannya. Tetapi Abu Nawas, dengan kecerdikan dan kebijaksanaannya, selalu mampu mengatasi setiap rintangan yang datang. Hari demi hari berlalu, dan kejadian itu menjadi pelajaran besar bagi Raja Harun al-Rasyid. Ia semakin berhati-hati dalam mengelola kekayaan kerajaan dan lebih selektif dalam memilih penasihatnya. Abu Nawas pun tetap berada di sisi Raja, membantu dengan kecerdikannya yang luar biasa. Namun, meskipun para pejabat licik sudah dihukum, bukan berarti ancaman terhadap Abu Nawas berhenti begitu saja. Ada banyak orang di istana yang masih merasa iri dan tidak senang dengan pengaruhnya terhadap Raja. Mereka mencari berbagai cara untuk menyingkirkannya, tetapi setiap kali mereka mencoba, Abu Nawas selalu berhasil mengelak dengan kepandaiannya. Suatu hari, salah satu penasihat baru yang ambisius mendekati Raja dengan sebuah usulan yang terdengar masuk akal. Paduka, katanya dengan penuh hormat, Abu Nawas memang cerdas, tetapi jangan sampai Paduka terlalu bergantung padanya. Seorang raja harus memiliki lebih dari satu sumber nasihat. Bagaimana jika Paduka menguji Abu Nawas untuk melihat apakah ia benar-benar layak terus berada di sisi Paduka? Raja, yang meskipun sangat mempercayai Abu Nawas tetapi juga menyukai tantangan, berpikir sejenak. Ujian seperti apa yang kau maksud? Tanyanya. Penasihat itu tersenyum licik. Berikan ia tugas yang mustahil. Jika ia gagal, itu akan membuktikan bahwa ia tidak secerdas yang Paduka kira. Tetapi jika ia berhasil, maka ia memang layak mendapatkan tempatnya di sisi Paduka. Raja mengangguk setuju. Ia pun segera memanggil Abu Nawas dan memberinya tugas yang tampaknya mustahil. Abu Nawas, kata Raja, aku ingin kau membawakan kepadaku sesuatu yang bisa membuatku tertawa dan menangis pada saat yang bersamaan. Dan kau hanya punya waktu 3 hari untuk menemukannya.
Para pejabat istana yang iri tersenyum puas. Mereka yakin kali ini Abu Nawas tidak akan bisa menyelesaikan tugasnya. Bagaimana mungkin ada satu benda yang bisa membuat seseorang tertawa dan menangis sekaligus? Namun, Abu Nawas tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Ia hanya tersenyum dan berkata, "Baiklah, Paduka. Hamba akan kembali dalam 3 hari dengan jawaban yang Paduka minta." Setelah meninggalkan istana, Abu Nawas mulai berpikir keras. Ia berjalan keliling kota, mengamati orang-orang, dan berbicara dengan para pedagang serta ulama. Tetapi tidak ada satupun benda yang tampaknya bisa memenuhi syarat yang diberikan raja. Hari pertama berlalu, kemudian hari kedua. Abu Nawas mulai merasa sedikit khawatir. Tetapi seperti biasa, ia tidak menyerah. Pada hari ketiga, saat ia duduk di sebuah pasar, ia melihat seorang pandai emas tua yang sedang bekerja. Tiba-tiba, sebuah ide cemerlang muncul di benaknya. Ia segera menghampiri pandai emas itu dan berbisik sesuatu kepadanya. Pandai emas itu tersenyum dan mulai mengukir sesuatu di sebuah cincin kecil. Setelah selesai, Abu Nawas membayar pandai emas itu dan segera kembali ke istana. Saat tiba di hadapan raja, semua penasihat dan pejabat istana menunggu dengan penuh antusias. Mereka yakin kali ini Abu Nawas akan gagal. Raja menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. "Abu Nawas, apa kau telah menemukan sesuatu yang bisa membuatku tertawa dan menangis pada saat yang bersamaan?" Abu Nawas mengangguk dengan percaya diri dan menyerahkan sebuah cincin kecil kepada raja. Raja mengambil cincin itu dan membaca tulisan yang terukir di sana. Saat ia membaca tulisan itu, ekspresinya langsung berubah. Ia tertawa, tetapi pada saat yang sama, matanya berkaca-kaca. Para penasihat penasaran dan bertanya, "Paduka, apa yang tertulis di cincin itu?" Raja mengangkat cincin itu dan membacakan tulisan yang terukir. "Ini pun akan berlalu." Raja tertawa karena ia menyadari betapa sederhananya pesan itu, tetapi ia juga merasa haru karena kebenaran di baliknya begitu dalam. Kalimat itu mengingatkannya bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini, baik kebahagiaan maupun kesedihan, semuanya akan berlalu. Jika ia sedang bahagia, kalimat itu mengingatkannya bahwa kebahagiaan itu tidak akan berlangsung selamanya, sehingga ia harus tetap rendah hati. Jika ia sedang sedih, kalimat itu juga memberinya harapan bahwa kesedihannya pun akan berlalu, sehingga ia tidak boleh berputus asa. Para penasihat yang iri terdiam. Mereka tidak menyangka Abu Nawas akan menemukan jawaban yang begitu cerdas dan bermakna. Raja Harun al-Rasyid menatap Abu Nawas dengan kagum. "Abu Nawas, sekali lagi kau membuktikan kecerdasanmu. Tidak hanya kau menyelesaikan tugas yang mustahil, tetapi kau juga memberiku pelajaran berharga tentang kehidupan." Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani meragukan kepandaian Abu Nawas. Para pejabat yang iri kepadanya akhirnya menyerah, karena mereka tahu bahwa tidak ada tipu daya yang bisa mengalahkan kecerdikan dan kebijaksanaan Abu Nawas. Raja semakin menghargai Abu Nawas dan sering meminta pendapatnya dalam berbagai urusan kerajaan. Sementara itu, Abu Nawas tetap hidup sederhana seperti biasa, tidak tergoda oleh kekuasaan atau kekayaan. Baginya, kebahagiaan sejati bukanlah dalam memiliki harta yang berlimpah, tetapi dalam menggunakan akalnya untuk kebaikan dan membantu orang lain. Dan demikianlah, Abu Nawas tetap menjadi legenda di dalam kerajaan, dikenal sebagai orang yang tidak hanya cerdas tetapi juga bijaksana. Setiap kali ada masalah yang tampaknya tak terpecahkan, raja dan rakyat selalu berkata, "Panggil Abu Nawas. Ia pasti punya jawabannya." Hingga hari tuanya, Abu Nawas tetap dikenang sebagai sosok yang selalu menemukan jalan keluar dari setiap kesulitan, bahkan menghadapi Raja Boros dan para pejabat licik sekalipun. Dan kisahnya terus diceritakan dari generasi ke generasi, menginspirasi banyak orang untuk selalu berpikir cerdas dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan hidup. Tamat. Cara Abu Nawas mengatasi Raja Boros dengan kecerdikannya. Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid duduk di singgasananya sambil memandangi perhiasan emas yang bertumpuk di hadapannya. Ia baru saja menerima upeti dari negeri-negeri taklukan, dan seperti biasa, ia mulai berpikir bagaimana cara menghabiskan kekayaannya dengan lebih banyak pesta, hiburan, dan hadiah-hadiah mahal untuk para pengikutnya. Namun, di sudut ruangan, beberapa penasihatnya tampak saling berbisik dengan wajah cemas. Salah satu dari mereka akhirnya memberanikan diri berbicara, "Paduka, kekayaan kerajaan memang melimpah, tetapi jika terus-menerus dihamburkan, kita mungkin akan mengalami kesulitan di masa depan." Raja Harun al-Rasyid tertawa keras. "Apa yang kalian khawatirkan? Aku adalah raja. Bukankah sudah menjadi hakku untuk menikmati segala kemewahan ini?"
Para penasihat hanya bisa menunduk. Mereka tahu raja sangat keras kepala. Hingga akhirnya, salah seorang di antara mereka mengusulkan nama yang mungkin bisa mengubah keadaan. Paduka, jika berkenan, mengapa tidak meminta pendapat Abu Nawas? Ia terkenal cerdik dan bijaksana. Raja mengangguk, merasa tertarik. Baiklah, panggil Abu Nawas. Aku ingin melihat apakah ia bisa memberikan nasihat yang berbeda dari kalian. Tak lama kemudian, Abu Nawas tiba di istana. Ia membungkuk hormat dan berkata, hamba siap mengabdi untuk Paduka. Apa yang bisa hamba lakukan? Sambil tersenyum, sang raja menjelaskan bahwa banyak orang mengkritik kebiasaannya yang boros. Abu Nawas, mereka bilang aku menghambur-hamburkan harta. Tapi aku pikir, apa gunanya menjadi raja jika aku tidak bisa menikmati kekayaan? Katakan padaku, apakah benar aku terlalu boros? Abu Nawas mengusap janggutnya sejenak, lalu menjawab, Paduka, menurut hamba, jika seseorang menghabiskan hartanya tanpa manfaat, maka itu bisa disebut boros. Namun, jika harta digunakan dengan bijak, meskipun banyak, maka itu bukanlah pemborosan. Raja mengernyitkan dahi. Lalu bagaimana aku tahu apakah aku membelanjakan harta dengan bijak atau tidak? Abu Nawas tersenyum. Izinkan hamba mengadakan sebuah percobaan. Namun, hamba membutuhkan beberapa kantong emas dari perbendaharaan istana. Raja, yang penasaran dengan apa yang direncanakan Abu Nawas, segera memerintahkan bendahara untuk memberikan beberapa kantong emas kepadanya. Baiklah, Abu Nawas, apa yang akan kau lakukan dengan emas itu? Abu Nawas mengambil emas itu dan berkata, hamba akan menggunakannya untuk sesuatu yang sangat penting. Tetapi hamba mohon, Paduka jangan menanyakan apapun sebelum waktunya tiba. Raja setuju. Hari demi hari berlalu, dan tak ada kabar dari Abu Nawas tentang emas itu. Sang raja mulai merasa curiga. Jangan-jangan Abu Nawas mencuri emas itu untuk dirinya sendiri, pikirnya. Akhirnya, setelah beberapa minggu, Abu Nawas kembali ke istana. Paduka, hamba telah menyelesaikan tugas ini. Sekarang hamba mohon Paduka untuk mengikuti hamba ke suatu tempat. Dengan penasaran, Raja Harun al-Rasyid dan beberapa pengawalnya mengikuti Abu Nawas ke sebuah desa kecil di pinggiran kota. Di sana, mereka melihat pemandangan yang tak biasa. Rumah-rumah yang sebelumnya reot kini tampak kokoh. Para petani memiliki alat pertanian baru. Anak-anak yang dulu berkeliaran tanpa baju kini berpakaian rapi dan sedang belajar membaca di sebuah madrasah kecil. Raja Harun al-Rasyid tertegun. Apa yang terjadi di sini? Abu Nawas tersenyum. Paduka, inilah hasil dari emas yang Paduka berikan kepada hamba. Hamba membangun rumah untuk orang miskin, menyediakan alat kerja untuk para petani, dan membangun madrasah agar anak-anak bisa belajar. Sekarang mereka bisa hidup lebih baik, dan pada akhirnya, mereka akan menjadi rakyat yang kuat dan setia kepada kerajaan. Sang raja terdiam lama. Ia mulai memahami bahwa harta yang digunakan untuk kebaikan akan memberi manfaat jangka panjang, bukan hanya kesenangan sesaat. Abu Nawas, katanya akhirnya, kau benar. Aku telah membelanjakan hartaku hanya untuk kesenangan pribadi, sementara rakyatku masih banyak yang kesulitan. Mulai sekarang, aku ingin belajar darimu bagaimana cara menggunakan kekayaanku dengan lebih bijak. Abu Nawas tersenyum. Ia tahu bahwa kali ini, ia telah berhasil mengubah cara berpikir sang raja dengan kecerdasannya. Raja Harun al-Rasyid masih terpaku memandang desa yang kini berubah menjadi lebih makmur. Ia melihat wajah-wajah ceria para penduduk yang tampak sehat dan bersemangat. Beberapa petani datang mendekat dengan membawa hasil panen yang melimpah. Mereka membungkuk hormat kepada sang raja dan berkata, Paduka, terima kasih atas kemurahan hati Paduka. Kami kini bisa bekerja dengan baik, hasil panen kami meningkat, dan anak-anak kami bisa belajar di madrasah. Raja menoleh kepada Abu Nawas dan berkata, jadi beginilah cara emas itu digunakan. Kau tidak menghamburkannya, tetapi mengubahnya menjadi sesuatu yang memberi manfaat bagi banyak orang. Abu Nawas mengangguk sambil tersenyum, Paduka, kekayaan yang digunakan untuk membangun dan menyejahterakan rakyat akan kembali kepada kerajaan dalam bentuk loyalitas dan kemakmuran yang lebih besar. Sebaliknya, jika harta hanya digunakan untuk kemewahan dan kesenangan sesaat, maka itu akan habis tanpa bekas, seperti air yang mengalir ke tanah kering tanpa menyisakan jejak. Raja Harun al-Rasyid termenung. Ia membayangkan berapa banyak kekayaannya yang telah ia habiskan untuk pesta-pesta mewah, hadiah-hadiah mahal, dan hiburan yang tak berkesudahan. Jika emas-emas itu digunakan sebagaimana Abu Nawas melakukannya, tentu rakyatnya akan lebih makmur, dan kerajaannya akan semakin kuat. Namun, sebagai raja,
ia merasa gengsinya terusik. Ia tak ingin begitu saja mengakui kesalahan di hadapan para penasihat dan pengawalnya. Maka ia pun mencoba menguji Abu Nawas dengan sebuah pertanyaan. Abu Nawas, apa jaminannya bahwa cara ini lebih baik? Bukankah rakyat akan selalu meminta lebih? Jika aku terus memberikan, bukankah mereka akan menjadi malas dan bergantung kepada kerajaan? Abu Nawas tersenyum mendengar pertanyaan itu. Ia tahu raja mencoba mengujinya, tetapi ia sudah siap dengan jawaban. Paduka, memberi tanpa perhitungan memang bisa membuat orang menjadi malas. Tetapi yang hamba lakukan bukanlah memberi secara cuma-cuma. Hamba memberikan alat pertanian kepada para petani agar mereka bisa bekerja lebih baik. Hamba membangun madrasah agar anak-anak bisa belajar dan kelak menjadi orang-orang yang cerdas dan berguna bagi negeri ini. Hamba tidak sekadar membagi-bagikan emas, tetapi menggunakannya untuk menciptakan peluang dan memberdayakan rakyat. Raja Harun al-Rashid mengangguk-angguk, perlahan mulai memahami konsep yang diajarkan oleh Abu Nawas. Namun, ia masih ingin mengujinya lebih jauh. Baiklah, Abu Nawas, aku akan mencobanya sendiri. Aku ingin melihat apakah benar caramu ini lebih baik daripada sekadar menikmati kekayaan untuk diriku sendiri. Maka sejak hari itu, raja mulai mengubah cara ia menggunakan harta kerajaannya. Ia mulai membangun lebih banyak madrasah dan mendukung para ulama yang mengajarkan ilmu kepada rakyatnya. Ia juga memerintahkan pembangunan jalan-jalan yang lebih baik agar perdagangan semakin lancar. Tak hanya itu, ia mulai mengurangi pesta-pesta mewah dan menggantinya dengan pertemuan-pertemuan ilmiah yang mengundang para cendekiawan dari berbagai negeri. Tak lama, perubahan ini mulai terasa. Rakyat menjadi lebih sejahtera, perekonomian berkembang, dan negeri semakin kuat. Pedagang dari negeri-negeri lain tertarik berdagang di wilayah kekhalifahan, membawa barang-barang berharga dan ilmu pengetahuan baru. Bahkan, kerajaan-kerajaan lain mulai mengagumi cara Raja Harun al-Rashid memimpin. Namun, perubahan ini juga menimbulkan reaksi dari kalangan tertentu. Beberapa pejabat istana yang selama ini menikmati kemewahan tanpa bekerja keras mulai merasa gelisah. Mereka tak lagi bisa dengan mudah meminta hadiah-hadiah mahal dari raja. Mereka pun berusaha membujuk raja agar kembali seperti dulu. Paduka, kata salah seorang pejabat yang terkenal suka berfoya-foya, dulu istana begitu hidup dengan pesta-pesta dan hiburan. Mengapa sekarang terasa begitu kaku? Bukankah Paduka seorang raja yang berhak menikmati segala kemewahan? Raja Harun al-Rashid menatap pejabat itu dengan tajam. Aku memang raja, tetapi seorang raja harus lebih bijaksana dalam menggunakan hartanya. Kekayaan kerajaan bukanlah milikku sendiri, tetapi amanah yang harus digunakan untuk kebaikan rakyat. Pejabat itu terdiam, menyadari bahwa raja telah berubah. Namun, ia masih belum menyerah. Ia dan beberapa orang lainnya mulai menyebarkan gosip di istana, mengatakan bahwa raja telah dipengaruhi oleh Abu Nawas dan bahwa cara baru ini bisa membahayakan kerajaan. Mendengar hal ini, raja kembali memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, beberapa orang mengatakan bahwa aku telah dipengaruhimu dan bahwa perubahan ini bisa melemahkan kerajaan. Bagaimana menurutmu? Abu Nawas tersenyum dan menjawab dengan santai, Paduka, perubahan memang selalu menimbulkan reaksi. Orang yang terbiasa hidup dalam kemewahan tanpa usaha tentu akan merasa terganggu ketika kebiasaan itu diubah. Namun, lihatlah rakyat di luar sana, mereka lebih sejahtera, lebih bahagia, dan lebih setia kepada kerajaan. Jika mereka makmur, kerajaan akan kuat. Jika hanya segelintir orang yang menikmati kekayaan, maka kerajaan akan rapuh. Raja Harun al-Rashid merenungkan kata-kata itu. Ia sadar bahwa perubahan memang tak selalu diterima dengan mudah, tetapi jika ia tetap berpegang teguh pada kebijakan barunya, maka dalam jangka panjang, kerajaannya akan semakin maju. Sejak saat itu, ia semakin yakin dengan keputusannya. Para pejabat yang menentang akhirnya menyerah, karena mereka melihat sendiri bahwa kerajaan menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Abu Nawas pun kembali ke kehidupannya yang sederhana, tetapi ia tetap menjadi penasihat kepercayaan raja. Dan setiap kali raja mulai tergoda untuk kembali pada kebiasaan lamanya, ia hanya perlu mengingat perjalanan ke desa itu, tempat di mana ia belajar bahwa kekayaan sejati bukanlah dalam kemewahan yang dinikmati sendiri, tetapi dalam kesejahteraan yang dirasakan oleh seluruh rakyatnya. Seiring berjalannya waktu, kerajaan Abbasiyah di bawah kepemimpinan Raja Harun al-Rashid semakin makmur. Perdagangan berkembang pesat, rakyat semakin sejahtera, dan ilmu pengetahuan pun semakin maju. Namun, di balik semua keberhasilan itu, ada pihak-pihak yang masih merasa tidak puas.
Para pejabat lama yang kehilangan kemewahan mereka diam-diam merencanakan sesuatu. Mereka berkumpul di salah satu rumah besar di pinggiran kota. Salah satu di antara mereka, seorang pria bertubuh gemuk dengan janggut panjang, berbicara dengan suara penuh kebencian, "Sejak Abu Nawas menghasut raja, kita kehilangan banyak keuntungan. Dulu kita bisa mendapatkan emas dengan mudah, tetapi sekarang raja lebih memilih menggunakannya untuk rakyat." Pejabat lain mengangguk setuju. "Benar, kita harus melakukan sesuatu agar raja kembali seperti dulu. Kalau tidak, kita akan semakin kehilangan pengaruh di istana." Mereka pun merencanakan tipu muslihat. Salah satu dari mereka mengusulkan, "Bagaimana kalau kita membuat raja percaya bahwa Abu Nawas telah berkhianat? Jika raja marah, dia pasti akan menghukum Abu Nawas, dan kita bisa kembali seperti dulu." Mereka sepakat dan segera menjalankan rencana mereka. Mereka menyusun laporan palsu yang menyatakan bahwa Abu Nawas telah menyembunyikan harta kerajaan untuk kepentingannya sendiri. Mereka bahkan menyuap beberapa orang agar memberikan kesaksian palsu. Keesokan harinya, laporan itu sampai ke tangan Raja. Harun al-Rashid membaca laporan itu dengan dahi berkerut. "Abu Nawas menggelapkan harta kerajaan. Tidak mungkin, dia selalu setia kepadaku." Namun, pejabat yang licik itu segera menambahkan, "Paduka, kami pun awalnya tidak percaya. Tetapi kami telah mengumpulkan bukti dan saksi yang melihat Abu Nawas menyimpan emas di rumahnya." Raja Harun al-Rashid merasa bimbang. Ia mengenal Abu Nawas sebagai orang yang cerdas dan jujur, tetapi laporan itu terlalu rinci untuk diabaikan begitu saja. Akhirnya, ia memutuskan untuk memanggil Abu Nawas ke istana. Ketika Abu Nawas tiba, ia melihat ekspresi wajah raja yang berbeda dari biasanya. Raja menatapnya dengan tajam dan berkata, "Abu Nawas, aku telah menerima laporan bahwa kau menyalahgunakan harta kerajaan. Apa kau bisa menjelaskan ini?" Abu Nawas, yang sudah terbiasa menghadapi berbagai macam tipu daya, tetap tenang. Ia menundukkan kepala dan berkata, "Paduka, apakah hamba boleh tahu apa buktinya?" Raja memberikan laporan itu kepada Abu Nawas. Setelah membacanya, Abu Nawas tersenyum kecil dan berkata, "Paduka, jika benar hamba memiliki emas sebanyak yang disebutkan di laporan ini, maka hamba pasti bisa menunjukkannya. Izinkan hamba membuktikan bahwa laporan ini tidak benar." Raja mengangguk. "Baiklah, aku ingin melihatnya sendiri." Para pejabat yang membuat rencana licik itu tersenyum sinis. Mereka yakin bahwa Abu Nawas tidak akan bisa membuktikan dirinya tidak bersalah. Abu Nawas lalu mengajak raja dan para pejabat itu ke rumahnya. Sesampainya di sana, ia membuka semua ruangan, lemari, bahkan menggali sebagian lantai rumahnya. Namun, tidak ada emas yang ditemukan. Rumah Abu Nawas tetap sederhana, seperti sebelumnya. Raja mulai curiga bahwa ada yang tidak beres. "Jika emas itu tidak ada di sini, lalu di mana?" tanyanya. Abu Nawas menatap para pejabat itu dan berkata, "Paduka, bolehkah kita periksa rumah para pejabat yang memberikan laporan ini? Mungkin mereka bisa membantu kita menemukan emas yang hilang." Para pejabat itu terkejut. Mereka tidak menyangka Abu Nawas akan berbalik menuduh mereka. Salah satu dari mereka mencoba mengelak, "Tidak perlu, Paduka. Ini hanya membuang waktu." Namun, raja sudah terlanjur curiga. Ia memerintahkan pengawalnya untuk menggeledah rumah para pejabat tersebut. Dan benar saja, di rumah mereka ditemukan peti-peti penuh emas yang seharusnya milik kerajaan. Raja sangat murka. "Kalian berani menipuku dan menjebak Abu Nawas. Kalian bukan hanya berbohong, tetapi juga mencuri harta rakyat." Para pejabat itu ketakutan dan berlutut memohon ampun, tetapi raja tidak mau mendengar alasan mereka. Ia segera memerintahkan agar mereka dihukum berat. Setelah semuanya beres, raja menoleh kepada Abu Nawas dan berkata, "Abu Nawas, sekali lagi kau telah menyelamatkan kerajaan ini. Jika bukan karena kecerdikanmu, aku mungkin telah melakukan kesalahan besar." Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Paduka, seorang raja harus selalu berhati-hati dalam mempercayai laporan. Banyak orang yang ingin mengambil keuntungan dengan cara licik. Tetapi, jika Paduka tetap bijaksana, maka kerajaan akan selalu berada dalam kebaikan." Raja mengangguk dan tersenyum. Ia sadar bahwa selama masih ada orang seperti Abu Nawas di sisinya, ia tidak akan mudah ditipu oleh orang-orang yang tamak. Sejak kejadian itu, kepercayaan raja kepada Abu Nawas semakin besar. Ia semakin sering meminta pendapatnya dalam berbagai urusan kerajaan. Di sisi lain, rakyat semakin mencintai pemimpinnya, karena mereka tahu bahwa kekayaan kerajaan kini digunakan untuk kebaikan bersama. Bukan hanya untuk kepentingan segelintir orang di istana. Namun, tantangan belum berakhir.
Masih ada banyak orang yang iri pada Abu Nawas dan berusaha mencari cara untuk menyingkirkannya. Tetapi Abu Nawas, dengan kecerdikan dan kebijaksanaannya, selalu mampu mengatasi setiap rintangan yang datang. Hari demi hari berlalu, dan kejadian itu menjadi pelajaran besar bagi Raja Harun al-Rasyid. Ia semakin berhati-hati dalam mengelola kekayaan kerajaan dan lebih selektif dalam memilih penasihatnya. Abu Nawas pun tetap berada di sisi raja, membantu dengan kecerdikannya yang luar biasa. Namun, meskipun para pejabat licik sudah dihukum, bukan berarti ancaman terhadap Abu Nawas berhenti begitu saja. Ada banyak orang di istana yang masih merasa iri dan tidak senang dengan pengaruhnya terhadap raja. Mereka mencari berbagai cara untuk menyingkirkannya, tetapi setiap kali mereka mencoba, Abu Nawas selalu berhasil mengelak dengan kepandaiannya. Suatu hari, salah satu penasihat baru yang ambisius mendekati raja dengan sebuah usulan yang terdengar masuk akal. Paduka, katanya dengan penuh hormat, Abu Nawas memang cerdas, tetapi jangan sampai Paduka terlalu bergantung padanya. Seorang raja harus memiliki lebih dari satu sumber nasihat. Bagaimana jika Paduka menguji Abu Nawas untuk melihat apakah ia benar-benar layak terus berada di sisi Paduka? Raja, yang meskipun sangat mempercayai Abu Nawas tetapi juga menyukai tantangan, berpikir sejenak. Ujian seperti apa yang kau maksud? Tanyanya. Penasihat itu tersenyum licik. Berikan ia tugas yang mustahil. Jika ia gagal, itu akan membuktikan bahwa ia tidak secerdas yang Paduka kira. Tetapi jika ia berhasil, maka ia memang layak mendapatkan tempatnya di sisi Paduka. Raja mengangguk setuju. Ia pun segera memanggil Abu Nawas dan memberinya tugas yang tampaknya mustahil. Abu Nawas, kata raja, aku ingin kau membawakan kepadaku sesuatu yang bisa membuatku tertawa dan menangis pada saat yang bersamaan. Dan kau hanya punya waktu 3 hari untuk menemukannya. Para pejabat istana yang iri tersenyum puas. Mereka yakin kali ini Abu Nawas tidak akan bisa menyelesaikan tugasnya. Bagaimana mungkin ada satu benda yang bisa membuat seseorang tertawa dan menangis sekaligus? Namun, Abu Nawas tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Ia hanya tersenyum dan berkata, baiklah, Paduka. Hamba akan kembali dalam 3 hari dengan jawaban yang Paduka minta. Setelah meninggalkan istana, Abu Nawas mulai berpikir keras. Ia berjalan keliling kota, mengamati orang-orang, dan berbicara dengan para pedagang serta ulama. Tetapi tidak ada satupun benda yang tampaknya bisa memenuhi syarat yang diberikan raja. Hari pertama berlalu, kemudian hari kedua. Abu Nawas mulai merasa sedikit khawatir. Tetapi seperti biasa, ia tidak menyerah. Pada hari ketiga, saat ia duduk di sebuah pasar, ia melihat seorang pandai emas tua yang sedang bekerja. Tiba-tiba, sebuah ide cemerlang muncul di benaknya. Ia segera menghampiri pandai emas itu dan berbisik sesuatu kepadanya. Pandai emas itu tersenyum dan mulai mengukir sesuatu di sebuah cincin kecil. Setelah selesai, Abu Nawas membayar pandai emas itu dan segera kembali ke istana. Saat tiba di hadapan raja, semua penasihat dan pejabat istana menunggu dengan penuh antusias. Mereka yakin kali ini Abu Nawas akan gagal. Raja menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. Abu Nawas, apa kau telah menemukan sesuatu yang bisa membuatku tertawa dan menangis pada saat yang bersamaan? Abu Nawas mengangguk dengan percaya diri dan menyerahkan sebuah cincin kecil kepada raja. Raja mengambil cincin itu dan membaca tulisan yang terukir di sana. Saat ia membaca tulisan itu, ekspresinya langsung berubah. Ia tertawa, tetapi pada saat yang sama, matanya berkaca-kaca. Para penasihat penasaran dan bertanya, Paduka, apa yang tertulis di cincin itu? Raja mengangkat cincin itu dan membacakan tulisan yang terukir. Ini pun akan berlalu. Raja tertawa karena ia menyadari betapa sederhananya pesan itu, tetapi ia juga merasa haru karena kebenaran di baliknya begitu dalam. Kalimat itu mengingatkannya bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini, baik kebahagiaan maupun kesedihan, semuanya akan berlalu. Jika ia sedang bahagia, kalimat itu mengingatkannya bahwa kebahagiaan itu tidak akan berlangsung selamanya, sehingga ia harus tetap rendah hati. Jika ia sedang sedih, kalimat itu juga memberinya harapan bahwa kesedihannya pun akan berlalu, sehingga ia tidak boleh berputus asa. Para penasihat yang iri terdiam. Mereka tidak menyangka Abu Nawas akan menemukan jawaban yang begitu cerdas dan bermakna. Raja Harun al-Rasyid menatap Abu Nawas dengan kagum. Abu Nawas, sekali lagi kau membuktikan kecerdasanmu. Tidak hanya kau menyelesaikan tugas yang mustahil, tetapi kau juga memberiku pelajaran berharga tentang kehidupan. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani meragukan kepandaian Abu Nawas. Para pejabat yang iri kepadanya akhirnya menyerah,
karena mereka tahu bahwa tidak ada tipu daya yang bisa mengalahkan kecerdikan dan kebijaksanaan Abu Nawas. Raja semakin menghargai Abu Nawas dan sering meminta pendapatnya dalam berbagai urusan kerajaan. Sementara itu, Abu Nawas tetap hidup sederhana seperti biasa, tidak tergoda oleh kekuasaan atau kekayaan. Baginya, kebahagiaan sejati bukanlah dalam memiliki harta yang berlimpah, tetapi dalam menggunakan akalnya untuk kebaikan dan membantu orang lain. Dan demikianlah, Abu Nawas tetap menjadi legenda di dalam kerajaan, dikenal sebagai orang yang tidak hanya cerdas tetapi juga bijaksana. Setiap kali ada masalah yang tampaknya tak terpecahkan, raja dan rakyat selalu berkata, "Panggil Abu Nawas. Ia pasti punya jawabannya." Hingga hari tuanya, Abu Nawas tetap dikenang sebagai sosok yang selalu menemukan jalan keluar dari setiap kesulitan, bahkan menghadapi Raja Boros dan para pejabat licik sekalipun. Dan kisahnya terus diceritakan dari generasi ke generasi, menginspirasi banyak orang untuk selalu berpikir cerdas dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan hidup. Tamat.